Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan Ira Latif di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Nah, sekarang saya sedang berlayar nih dari Tanjung Perak Surabaya menuju Tanjung Priok Jakarta. Nah, saya berlayar dengan kapal KM Dobon Solo. Ini kapal penumpang yang seru banget ya. Merupakan salah satu alternatif transportasi publik ya, karena sekarang pesawat makin mahal harganya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk tur virtual melihat apa saja dalamnya kapal KM Dobon Solo dan ada cerita-cerita seru apa di dalam kapal ini. Yuk. Sekarang saya akan ditemani Mbak Kinan dari bagian Lifestyle Pel nih ya, yang akan mendampingi kita jalan-jalan mengelilingi kapal ini. Nah, ini adalah bagian apa nih Mbak? Ini adalah bagian dari Teluk Tertinggi ya, dan kita bisa melihat puncaknya tuh ujungnya dan juga puncaknya tuh di sini. Ini tempatnya tidak terbuka untuk umum ya Mbak? Untuk penumpang umum. Kebetulan untuk top deck ini memang hanya diakses oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan saja. Oke ya, untuk yang yang grup ya, atau yang untuk di lifestyle grup ini bisa masuk akses ini seperti teman-teman saya dari program Jokowi Berlayar dan juga teman Pelni. Tadi barusan saja selesai fashion show. Nah, ini ada Mbak Ica nih, sobat saya, salah satu peserta program teman Pelni. Bagaimana nih pengalamannya naik kapal laut dari Surabaya menuju Jakarta, Mbak Ica? Dahsyat banget deh, kapalnya asik, terus ada program acara yang di-create teman-teman dari teman Pelni di program Jokowi Berbayar ini, bikin sesuatu yang menyenangkan. Ala-ala Citayam kita bikin Pelni Fashion Week. Oke banget. Kalau tadi naik kapalnya gimana? Pengalaman naik kapalnya? Kapalnya luar biasa. Dari penampakan kapalnya mungkin secara umum biasa-biasa aja ya, tapi begitu naik kapal, penyejuk ruangan begitu nyaman. Kebayang nggak sih, kapal itu kan besi semua, tapi kita di dalam itu rasa sejuk, rasa nyaman, sehingga beraktivitas juga enak. Yang luar biasa tentu makannya, dari pagi, siang, aduh, saya sebagai orang Manado tersaji bubur Manado dengan sambal hawanya mantap banget deh. Iya. Terus kru kapal yang juga luar biasa ramah, melayani kita dengan baik. Sebuah pengalaman yang sulit diceritakan, makanya teman-teman yuk naik kapal laut, rasakan sendiri sensasinya. Iya. Dan lebih murah daripada pesawat ya. Pastinya. Jadi Anda punya kebebasan waktu untuk bikin banyak acara di atas kapal. Iya, terima kasih Mbak Ica. Oke Mbak Kinan, yuk kita lihat lagi bagian bawahnya. Oke, ke bawah, kita mau ke bawah. Ayo kita. Nah, kita mau lihat lagi teman-teman. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Gimana kabarnya? Apakah teman-teman di sini ada yang pernah naik kapal laut, mungkin antar pulau, atau teman-teman yang mudik mungkin ya, yang antar pulau antar daerah. Nah, ini saya mau tunjukin dulu bagian ini nih teman-teman. Ini juga bagian penting, gak semua orang bisa masuk, tapi karena ini sudah gelap ya, ini adalah bagian nahkodanya nih teman-teman ya. Kasih lampu ini. Nah, ini kan bagian nahkodanya. Saya baru bisa live-nya karena nah ini ada sedikit lampunya. Nah, ini di sini tempatnya nahkoda atau pilot ya kalau di pesawat. Nah, ini ya. Nah, ini ada jurumudi biasanya di sini. Ada mualim ya, memandang laut. Ada markonis ya. Nah, ini langsung lihat tuh komisaris juga. Oke. Itu langsung pemandangan lautnya. Dan di sini juga teknologinya cukup canggih, teman-teman. Di sini dengan radar ya. Ya, dengan navigasinya ada radar, ada digital map, dan digital map. Ya. Nah, ini juga bukan ruangan yang bisa diakses untuk publik ya. Jadi memang harus ada izin dulu untuk bisa masuk ke sini. Nah, ini Pak Nahkodanya ya Pak ya? Ini nahkodanya nih. Oh, Pak Nahkodanya. Nah, ini dia. Oh ya, ini kalau yang ini Pak komisarisnya, yang Pak juga Dede. bersahabat dengan Ya, dengan teman-teman kita. Wah, promosi. Silakan nama lengkapnya, nama akun nomor Instagramnya. Budiarto. Ini Pak Dede. Kita manggilnya Pak Dede. Ya. Kita lagi ada di KM Dobon Solo. Pelayaran dari Surabaya ke Jakarta. Kita akan tempuh selama kurang lebih 26 jam. Di jam 4 subuh kita tiba di Jakarta.
ini namanya ruang, nanti dijelasin deh sama sama nakodanya. Ya. Ya. Terima kasih banyak undangannya nih Mas Dede yang lagi mencari pasangan. Terima kasih undangannya. Nah ini dengan Pak Nahkoda ya. Oke. Nah ini kita liatin ya Pak. Ini lagi ngapain ini Pak? Mengoperasikan radar. Perangkatnya ya di radar. Monitor, teratur, perawat. Oke. Dengan Pak Kapten Kumonong udah berapa lama jadi? Sementara di sini saya baru 1 bulan. Oke, tapi menjadi nahkoda sudah berapa tahun? Lama. Sudah 30-an tahun. 30-an tahun. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Nahkoda ya sudah membawa kita dengan selamat dan perjalanannya benar-benar smooth dah. Ya. Oke, kita nggak bisa lama-lama karena mau ngelihat ruangan-ruangan lain lagi Pak Nahkoda ya. Terima kasih banyak sudah mengizinkan kita melihat ruangan kerjanya nih ya. Oke, yuk kita sekarang jalan lagi. Suasananya semakin gelap. Nah, ini ada yang menarik nih teman-teman. Ya. Oke, coba mungkin teman saya nih Mbak Ica bisa menjelaskan ini nih apa nih Mbak Ica mungkin. Nah, apa nih Mbak Ica? Ini sih sepengetahuan saya ini isinya bahan makanan. Jika terjadi sesuatu yang trouble pada kapal yang kita nggak minta terjadi tapi bisa saja karena alam dan lain sebagainya. Ini isi langsung bahan makanan yang jatuh di laut bisa bertahan kalau tidak salah sekitar 1 tahun sehingga bisa menjadi penolong pertama lah buat teman-teman sebelum bantuan itu datang. Baik, terima kasih Mbak Ica. Ya, jadi ini adalah bahan makanan ya teman-teman, kayak di sini kalau di sini ditulisnya live. Sebentar nih. Oke. Ya. Ya, ini dia. Ini jadi bahan makanan nih nanti. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, teman-teman dengan kapal gitu ya. Jadi kan itu ada kapal penyelamat tuh. Apa sebutannya? Sekoci ya. Sekocinya bisa memuat puluhan orang ya. 60 orang nanti dibawa dengan ini nih bahan-bahan makanan ini ya. Bahan makanan yang di lautan bisa diambil. Ini memang tidak dibuka, jadi memang ini dikemas sedemikian rupa. Untuk kedap air, untuk penyelamatan ya, kedap air. Ya, oke. Yuk kita sekarang turun lagi. Ya, terima kasih Mbak Ica sudah bantuin menerangkan Mbak Ica dari komunitas Cetar Membahana. Ya, ini adalah aktivitas. Kita lihat outdoor deck 6 ya. Kita mau lihat ini dulu di. Nah, jadi teman-teman, ya. Indonesia kan negara maritim ya, dengan kepulauan terbesar ya, ada 17.000 pulau. Tapi mungkin ya kita selama ini lupa ya kalau transportasi melalui kapal itu sebenarnya sangat penting sekali ya teman-teman. Dan juga di kemungkinan Pak Jokowi ya, beliau juga sangat ingin ya masyarakat kembali menjadikan transportasi laut itu menjadi pilihan utama. Ya karena kita adalah negara kepulauan ya yang banyak laut. Jadi apalagi sekarang demikian mahal tiket, jadi bisa jadi pilihan nih. Nah ini aktivitas orang-orang selama di sini ya. Nah kita lihat ada apa aja di sini ya. Nanti saya akan bawa teman-teman juga. Nah ini aktivitas. Halo, dari mana Mbak? Dari Ambon. Oh dari Ambon. Berapa orang dari Ambon? Satu keluarga? 11 orang. Wow, 11 orang. Dari Ambon menuju Jakarta. Iya. Wah, kalau boleh tahu dari Ambon menuju Jakarta berapa tiketnya? Berapa? 900. Kalau naik pesawat? Naik pesawat 1 juta. Oh, bisa 2 juta ya. Oh, jadi bisa harganya bisa 30%-nya ya, Mbak. Sering naik kapal laut? Iya. Jakarta ngapain? Jalan-jalan sama saudara. Oh, jalan-jalan. Acara. Oh, iya. Kalau naik kapal laut rame-rame enak ya? Enak. Berapa hari dari Ambon ke Jakarta? 4 hari. 4 hari. Selama di kapal ngapain aja biasanya? Jalan-jalan, nongkrong, terus jajan. Main kenalan sama orang-orang. Oh, kenalan sama orang-orang. Senang naik kapal laut? Senang ya? Oke. Udah untuk keberapa kali naik kapal laut? Udah 3 kali. Oh, berarti memang pengguna kapal laut ya, Iya. pecinta kapal laut. Oke deh, selamat menikmati ya. Iya. Oke. Yuk, oke terima kasih Mbak. Kita naik batinan. Kita di sini juga ada musola, teman-teman. Musolanya. Oh iya, ini ada kafe. Ya kita lihat musola dulu ya.
Nah ini ada musolanya ya. Jadi di sini fasilitasnya cukup lengkap. Nah ini kebetulan sekarang karena lagi maghrib musolanya besar sekali. Ini musola. Terus di sini juga ada ada wartawan ini. Oh, oke. Oh iya kita itu ke bawah kali ya. Sekarang, nah. Oh yang kafe dulu, yang kafe itu dulu. Nah. Iya iya. Nah ini ada kafenya nih teman-teman. Jadi di sini juga aktivitasnya ya. Nah ini kafenya. Nah, semua makanan bisa ada ya. Nah ini makanannya ada macam-macam. Jadi kalau siang-siang lebih enak lagi ya. Tadi siang saya kesini juga. Dapur Pelni. Ya, Dapur Pelni. Oke, kita sekarang turun ke dermaga 6 dulu deh. Kita ke dek 6. Ke dek 6 dulu. Oh, iya. Baca mau lihat dek 6 nggak? Dek 6. Turun dari mana? Oh iya, oke. Nah, teman-teman kapal DM Dobon Solo ini KM ya. Kapal KM itu artinya kapal motor. Dobon Solo itu artinya gunung ya. Jadi kalau nama-nama kapal Pelni itu adalah dari gunung, biasanya gunung-gunung besar ya, gunung di Papua, teman-teman. Dobon Solo itu ya. Nah, ini kapalnya sudah cukup lama ya. Sudah 30 tahun tapi masih canggih maksudnya. Ini kapal dari Jerman teman-teman. Ini bisa menampung sekitar 1.000 orang maksimal ya. Sedikit lebih kecil dari KM Sini yang saya naik sebelumnya ke Tanjung Perak. Nah ini kamar-kamar penumpang nih. Ini kamar kita Mbak Ica. Deretan kamar kita nih. Yang ada kuda lumping sama tua. Iya yang ada kuda lumping. Nah ini ini kamar kawan saya Mbak Ica. Jadi ini kamar saya juga nih. Nanti kita liatin ya, kita masuk ke dalam kamarnya. Jadi begitu buka jendela langsung lihat laut. Langsung lihat lautan. Nah ini adalah kalau ini dek 6 ya. Dari sini biasanya aktivitas para penumpang ya. Aktivitas para penumpang kalau mau menikmati sunset sore hari di kapal KM Dobon Solo. Ini kapal dari Tanjung Perak menuju Tanjung Priok Jakarta. Nah, cantik sekali pemandangan sunsetnya. Ini di dek 6 ya, banyak orang-orang di sini menikmati. Nah, ini kawan-kawan baru saya dari Papua. Cantik sekali. Wow, pemandangannya menakjubkan. Ya, jadi kalau aktivitas di kapal, kalau sore hari banyak orang-orang menikmati pemandangan sunset dari sudut ini, dari dek. Nah, ya. Ini yang langsung menuju ke itu ya, Tanjungan. Luar biasa sekali kan pemandangannya. Wow, masya Allah. Subhanallah, indah banget. Ya, sore hari di KM Dobon Solo. Permisi Kak. Ya, boleh lihat sebentar. Nah ini ya. Nah ini dia. Ya ini cantik ya, masih ada sedikit rona merah. Masih ada rona merah ya, walaupun sudah gelap ya. Nah ini juga biasanya kita kalau di sini menikmati pemandangan yang sangat indah nih dari sini. Nah, oke. Nah ini kakak dari mana? Papua. Oh iya dari Sorong ya. Temannya Celox ya. Oh iya boleh wawancara sebentar. Sambil makan boleh. Oh iya. Kau mau ke Jakarta mau ngapain? Iya. Oh mau kuliah dari Sorong. Ada berapa orang dari Papua? Dari kapal sudah ada 50. Oh 50 orang, banyak sekali. Sering naik kapal laut? Sering tapi dari sekitar Papua aja. Dari sekitar Papua, baru ini yang jauh ya ke Jakarta ya. Jadi ke Jakarta mau belajar ya? Mau belajar. Selama di kapal ngapain aja biasanya? Cuma aja tidur bangun gitu. Bangun tidur. Apa mainnya juga ada PlayStation kan?
main PlayStation, nonton film. Nah ini makan tiap hari dapat ya? Ya. Bagaimana makanannya? Ini juga kurang. Oh ya, tapi dapat ya setiap hari ya, sehari 3 kali ya. Senang nggak naik kapal Pelni ini? Senang ya. Alhamdulillahnya juga senang juga. Oke, apalagi rame-rame 60 orang, banyak sekali. Wah, yang kakak yang lain gimana kak? Oh maaf dia lagi. Kakak yang lain gimana? Senang nggak naik kapal laut? Senang. Senang ya. Oke, apa yang bikin senang naik kapal laut? Teman peninggalan ini rame-rame. Rame-rame ya. Oke, rame-rame ini yang bikin senang. Oke deh, itu tadi beberapa sharing dari teman-teman dari Papua ya. 60 orang. Kita sekarang lanjut lagi. Terima kasih ya kak ya. Semoga studinya lancar ya di Jakarta ya. Di universitas apa? Saputra. Hah? Nusa Putra di Sukabumi. Di Sukabumi ya, baik. Oke deh. Terima kasih. Yuk kita jalan lagi. Nah, ini suasana dari dari dek 6 teman-teman. Ya. Jadi tadi kalau kita lihat ya teman-teman dari Papua, ya mereka itu mau belajar 60 orang. Memang seru ya kalau naik kapalnya itu 60 langsung bareng-bareng. Dan juga selama di sini memang dapat makan teman-teman ya. Jadi kalau untuk penumpang yang biasa ya memang dapat makan sehari 3 kali. Jadi sebagai gambaran tiket mereka itu termasuk dapat makan sehari 3 kali ya. Pakai meal box yang seperti tadi. Iya. Jadi kalau misalnya dari Papua, dari Sorong menuju Jakarta itu sekitar 1 juta ya harganya. Nah itu sudah dapat makan selama 6 hari. Kita masuk sekarang. Nah sekarang saya mau membawa sekarang saya mau membawa teman-teman ke bagian dalamnya. Kita lihat bagian dalamnya ya, dan lihat bagian dining roomnya ya seperti apa. Nah gimana teman-teman yang di sini, apakah sudah pernah naik kapal laut? Nah, pengalaman naik kapal laut mungkin kalau yang masa kecilnya ya cukup berkesan ya, karena naik kapal itu benar-benar beda ya. Kita nggak berkejaran sama waktu sebenarnya, beda sama naik pesawat ya. Sekarang kita mau ke dining room ya. Ini banyak kakak-kakak dari Papua ya kak ya. Ya, nah itu banyak sekali. Nah kalau Pelni sendiri teman-teman itu mengoperasikan sekitar 170 kapal ya. Ada 20-an kapal. Itu kapal penumpang seperti ini ya, kapal penumpang. Lalu ada juga kapal hewan, ada juga ya, kapal hewan. Terus kapal perintis, ada kapal tol laut juga, kapal perintis Nusantara ya, Sabuk Nusantara. Nah ini ada lagi sama kapal Rede. Ada kapal Rede, Lebih kecil lagi. lebih kecil. Nah ini ada Indomaret versi Pelni Maret ya. Ya mau jajan-jajan bisa ya, jajan-jajan. Oke, nah kita lihat kamar saya dulu yuk, sebentar saya kasih lihat. Sebentar baru kita nanti ke ruangan makan. Nah, jadi teman-teman, kalau kapal Dobon Solo ini sebenarnya saat ini tanpa kelas ya. Jadi semuanya kelasnya sama, kelas ekonomi ya. Nah, kalau kelas ekonomi itu kalau misalnya dapat kamarnya satu kamar bisa ber-6 ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh aja karena saya di sini bersama rombongan adalah sebagai undangan. Ini contoh kamarnya. Nah, kamar ini masih bisa digunakan kalau kita upgrade ya. Jadi kita beli tiket biasa, tiketnya ekonomi ya, Mbak Kinan ya. Ada X-Class Iya. X-Class bisa upgrade. Nah, ini kamarnya bagus sekali ya teman-teman. Tadi kan lihat ya, pemandangannya langsung ke laut. Nih, langsung ke laut. Nih, lihat ada apa saja, kamar kayak kamar hotel tuh. KM Dobon Solo ada TV. Ada TV, ada air panas, wah lengkap. Ada makanan dan segala macam. Dan ini kamar mandinya ada water heater ya. Toiletnya toilet duduk. Wah, bener-bener seru banget ya. Ya, nah ini kamarnya. Jadi kalau misalnya naik kapal KM Dobon Solo ini mau dapat kamar yang nyaman seperti ini bisa upgrade nanti ya. Beli tiketnya tiket yang biasa tapi nanti bisa upgrade. Ini lorong-lorongnya. Apakah teman-teman dejavu melihatnya? Atau mungkin seperti kapal Titanic? Sekarang kita ke ruangan makan aja kali ya. Nah ya. Nah teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman juga mungkin mulai berpikir nih ya,
kalau mau berpergian jauh ke berbagai pulau di Indonesia, pilihannya selain pesawat bisa juga naik kapal seperti ini ya, kapal penumpang. Bisa juga dibilang sebenarnya kapal wisata ya, kapal penumpang. Nah kalau saya sendiri sebenarnya pertama kali naik kapal pesiar ya, itu tahun 2001 ketika saya jadi peserta dari program Kapal Pemuda ASEAN Jepang. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Nah ini adalah ruangan dining room atau ruangan makan. Tapi ini ya ruangan makannya, kita lihat ya seperti apa ruangan makannya. Nah ruangan makannya. Nah ini makanannya. Nah, ini makanannya nih. Wow, makanannya macem-macem. Satu nggak apa-apa. Iya, macem-macem. Tadi pagi, sebelah sana. Macem-macem kan makanannya. Tadi siang ada soto, segala macam soto. Tadi pagi ada bubur Manado. Karena manajer F&B-nya di sini orang Manado, teman-teman. Jadi ini sekali, enak sekali masakan. Ini aula, dining room, dan juga di situ ada buat hiburan ya, buat nyanyi-nyanyi. Yuk Mbak Kinan. Nah, kalau sebelum pandemi teman-teman, kan kapal seperti ini ada kelas-kelasnya ya. Nah, ini yang bisa makan di dining room seperti ini nih biasanya yang kelas 1 ya. Cuma kalau sekarang sudah tidak ada kelas-kelas lagi ya Mbak ya. Jadi ini memang tempat ini dipakai dining room ini untuk grup khusus ya. Iya, untuk grup khusus. peserta yang beli Paket upgrade ya, di upgrade ya. Nah itu ada kalau jam di atas jam 9 malam juga ada hiburan, ada yang nyanyi-nyanyi, live music, seru banget ya. Ada live music. Yuk kita lanjut lagi. Nah kan tadi kan teman-teman sudah lihat ya. Jadi kalau yang penumpang biasa mereka makannya pakai meal box ya, pakai meal box. Jadi kalau yang penumpang kelas 1 ya, dulu sebelum pandemi ini juga ada kelas 1-nya di sini. Mereka makannya itu ke sini dan mereka harus rapi untuk masuk ke sini, bener ya? Iya benar. Nggak boleh pakai nggak boleh pakai sendal, jadi harus rapi itu makannya. Ya jadi hanya untuk kelas 1. Nah, ini bagian lorongnya. Kita mau ngeliat ke bawah. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini adalah tuh kelas 1, kelas 2 ya. Tadi makanan dining room hanya untuk kelas 1, kelas 2. Ada ruangan apa lagi? Oh ya, tadi saya lupa bilang. Tadi teman-teman yang dining room ini karena cukup luas ya dan memang jarang dipakai, secara temporal suka dipakai untuk kebaktian. Kebaktian ya untuk kaum Kristiani, karena kan ini kapal menuju timur ya, banyak orang Kristiani juga. Jadi kapanpun bisa dipakai untuk kebaktian ya, Mbak Kinan ya. Oke, nah kita sekarang mau ngelihat kapal penumpang yang biasa di bawah kamar ya. Kita lihat yuk bagian dalam. Nah ini karena kapal KM Dobon Solo ini kan nama gunung di Papua ya teman-teman ya. Jadi dekorasinya serba Papua. Ya. Nah, kita lihat. Nah ini ya, kita lihat seperti apa. Nah ini kamarnya ya, kamar yang permisi Pak, boleh lihat sebentar? Boleh lihat sebentar, maaf ya. Oh ya, ini mau lihat kira-kira sebentar Pak. Nah ini kamarnya kira-kira 6 orang, bisa 6 barak, bisa berenam. Yang di sini laki-laki ya, Kinan ya. Sebelah sini yang perempuan. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat dilanjutkan kembali istirahatnya. Mohon maaf ya. Oke, nah itu dia tadi teman-teman sudah ke ruangan ya, sudah ke deck. Nah tempat yang terakhir adalah ke tempat hiburan ya, ke bagian bawah. Saya stop dulu deh ini. Nah ini dengan Celox nih, kawan baru saya dari Papua. Celox, ya kamu asal dari mana? Sorong. Dari Sorong. Mau kemana saya Celox? Jakarta. Mau ke Jakarta ngapain? Mau belajar juga? Kuliah. Mau kuliah? Oh di mana?
kapal masih pakai diambil lagi. Oh ya, di Sukabumi ya. Oke. Nah, Celoks, bagaimana pengalamannya naik kapal laut? Enak sih. Cuman Apanya yang bikin enak? ya kalau bosan di dalam biasa keluar lihat Pemandangan ya. Oke. Terus biasanya kalau aktivitas sehari-hari di kapal laut berapa? Kan ini 6 hari ya. Kamu ngapain aja selama di kapal laut? Main PlayStation terus nonton. kenalan dengan teman-teman juga ya. Oke dah Celoks, terima kasih banyak ya, seru ya naiknya. Kakak gimana pengalamannya? Kakak sama dari Sorong juga ya? Iya, mau belajar juga di Jakarta. Bagaimana pengalamannya naik kapal Pelni ini? Ya, pengalaman di sini lah bagus. Apa yang bikin senang? Senang karena dikasih makan dari pagi. Ada sehari 3 kali makan ya. Oke, apa lagi yang bikin senang naik kapal? Ya, selalu nonton film horor. Ada film horor. Nonton film horor di bioskop. Oh iya ya. Kakak siapa namanya? Namanya Julfika Kaitana. Oh, Julfika ya. Oke, ke Jakarta mau belajar juga ya. Ke Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat, Sukabumi. Sukabumi. Baik. Oke deh, berarti senang ya naik kapalnya. Oke deh, terima kasih Kak Julfika. Celoks, terima kasih ya. Oke, nah ini teman-teman, ini bagian terakhir. Nah, yang tempat kita kunjungi adalah teater dan juga ruang hiburan. Jadi di kapal pesiar juga ada hiburan ya. Kalau yang ini PlayStation, lagi nggak ada yang ini Mas. Oh, biasanya ada di sini rame. Tadi siang saya kesini rame nih yang lagi nyewa PlayStation. Nah, kalau yang ini buat teater, bioskop. Jadi dalam sehari bisa beberapa kali teman-teman ya diputar film ya, dari mulai genre horor ya, macam-macam kayak tadi teman kita dari Papua ya. Jadi kalau di sini bisa bayar, harganya 15.000 teman-teman untuk satu kali nonton. Ini karena udah malam jadi sengaja pemutaran nih ya. Tiap hari rame ya Mas ya, ini operatornya. Tiap hari yang nonton rame? Lumayan rame ya. Oke, ini coba ditonton filmnya. Nah, terakhir mungkin dari Mbak Kinan mau ada yang disampaikan dari mungkin ajak teman-teman untuk naik kapal. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ira yang sudah mengajak teman-temannya untuk berlayar bersama KM Dobon Solo ini. Semoga pengalamannya berkesan dan mau naik kapal lagi ya nanti ya. Iya, oke. Untuk teman-teman yang mau berlayar bisa cek di pelni.co.id untuk jadwalnya, untuk ketersediaan tiketnya juga. Kalau untuk teman-teman yang mau berwisata, kita juga ada di Pelni Lifestyle. Bisa follow Instagram @pelni_lifestyle untuk informasi tentang wisata bahari dan MICE. Oke. Oh, jadi terima kasih ya. Oke, bisa dilihat filmnya Mas ya. Jadi teman-teman coba ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi kita keliling-keliling tur virtual dari KM Dobon Solo ya. Selain tempat ini juga menjadi kapal penumpang yang ternyata seru banget ya teman-teman ya. Juga menjadi pilihan kalau misalnya naik pesawat sudah mahal bisa naik kapal ini. Dan juga tempat ini juga sering diadakan untuk event-event ya Mbak ya. Iya. Bisa menjadi MICE juga tadi untuk untuk wedding juga bisa ya. Untuk wedding, untuk konser juga bisa teman-teman. Dan tadi saya sempat cerita, saya pernah ikutan ke program kapal pemuda ASEAN Jepang keliling negara ASEAN dan Jepang naik kapal pesiar, tapi itu pemerintah Jepang yang bikin kapalnya dan programnya. Kapalnya bagus banget dan ternyata ketika saya naik kapal ini deja vu, sepertinya seperti saya 20 tahun lalu naik kapal orang Jepang itu yang sangat mewah, dan ini nggak kalah. Jadi saya merasa senang sekali di sini, merasa nostalgia juga ya, juga pengalaman saya pertama untuk naik kapal yang jauh ya dari antar pulau. Jadi ini pengalaman yang seru buat saya. Semoga teman-teman juga mau mencoba berwisata dengan kapal laut ya, karena kita adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi. Sedangkan sore hari di kapal KM Dobon Solo. Ini kapal dari Tanjung Perak menuju Tanjung Priok Jakarta. Nah, cantik sekali pemandangan sunsetnya. Ini di dek 6 ya, banyak orang-orang di sini menikmati. Nah, ini kawan-kawan baru saya dari Papua. Cantik sekali. Wow, pemandangannya menakjubkan. Ya, jadi kalau aktivitas di kapal, kalau sore hari banyak orang-orang menikmati pemandangan sunset dari sudut ini, dari derma, dari dek.
Ini yang langsung menuju ke itu ya, Anjungan. Luar biasa sekali kan pemandangannya. Wow, masya Allah. Subhanallah, indah banget. Ya, sore hari di KM Double